Halo teman-teman, kami dari kelas Ilmu Sosial Budaya Dasar E, Universitas Kristen Satyawacana akan menjelaskan tentang manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Judul yang kami angkat yaitu Perbedaan Masyarakat Desa dan Kota dalam Bersosialisasi. Sebelum kita lanjut, kita kenalan dulu ya sama timnya. Kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Gracia Teofani, NIM 672018-278, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya George Gumi dengan NIM 672018-014. Perkenalkan, nama saya Rufina Rahma Ajeng Setianingsih, NIM 672018-289. Sesuai topik yang diambil, berarti kita harus tahu dulu nih, apa sih itu manusia sebagai makhluk individu, sama apa sih itu manusia sebagai makhluk sosial. Nah, manusia sebagai makhluk individu itu artinya kesatuan, tidak terbagi, dan orang per orang. Orang per orang di sini maksudnya setiap individu pasti memiliki karakter pembeda yang membedakannya dengan orang lain. Jadi setiap kita itu nggak bisa disamakan. Kalau dalam biologi disebutkan kalau manusia itu memiliki genotip atau karakter bawaan dan fenotip atau karakter bentukan. Genotip itu ada dan dibawa sejak kita lahir. Kalau fenotip, ia dipengaruhi oleh faktor lingkungannya. Nah, contohnya apa sih? Contohnya itu seseorang yang mengikuti komunitas pecinta alam atau pramuka. Nah, dalam komunitas itu diajarkan cara bertahan hidup di alam bebas, sehingga karakter seseorang akan dibangun dan menjadi lebih mandiri di kehidupannya. Lanjut ke makhluk sosial. Makhluk sosial itu dikatakan juga makhluk bermasyarakat, di mana manusia itu diharuskan untuk berinteraksi dan bersosial dengan orang lain. Kenapa diharuskan? Karena dalam kehidupan, manusia akan saling membutuhkan dan tidak bisa melepaskan dirinya dari pengaruh manusia lain. Terus contohnya apa sih? Contohnya itu karyawan yang baru saja masuk kerja. Nah, karyawan yang baru saja masuk kerja itu harus bekerja sama dengan teman-teman kantornya, entah itu dalam mengerjakan sebuah proyek atau dalam kehidupan sosialnya. Dengan begitu, secara sadar ataupun tidak sadar, manusia itu sedang menciptakan interaksi satu sama lain dan beradaptasi dengan lingkungannya. Interaksi sosial. Interaksi sosial adalah proses di mana orang-orang berkomunikasi saling mempengaruhi dalam pikiran dan tindakan. Interaksi sosial mempunyai beberapa jenis, yaitu individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Manusia melakukan suatu interaksi biasanya untuk mencapai suatu tujuan tertentu bersama-sama. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi masyarakat desa. Interaksi masyarakat yang diciptakan oleh masyarakat desa sangatlah terasa. Karena apa? Karena masyarakat desa masih menjalin relasi dengan tetangga sekitar. Bahkan dengan orang-orang satu desa pun itu masih terjalin dengan akrab. Di sini saya akan menjelaskan interaksi pada masyarakat kota. Interaksi yang diciptakan oleh masyarakat kota hampir tidak terasa, karena begitu banyak masyarakat di lingkungan perkotaan yang lebih mementingkan diri sendiri. Ciri-ciri masyarakat desa. Yang pertama, kegiatan masyarakat desa lebih erat dengan alam. Mengapa lebih erat dengan alam? Karena sebagian besar wilayah pedesaan itu adalah lahan persawahan. Di mana jika ada lahan persawahan, maka sebagian besar penduduk tersebut bermata pencaharian petani. Karena bermata pencaharian petani, maka struktur perekonomian di pedesaan itu bersifat agraris. Lalu yang ketiga, hubungan antar masyarakat berdasarkan ikatan kekeluargaan yang erat. Karena sudah saling akrab, jadi penduduk desa itu menganggap tetangganya itu memiliki hubungan kekeluargaan dengan dirinya. Lalu yang keempat, norma agama dan hukum masih sangat kuat. Keempat ciri-ciri masyarakat inilah
yang menyebabkan jika salah satu penduduk desa membutuhkan bantuan, maka orang-orang di sekitar sangat senang hati menolongnya. Contohnya, jika tetangga memiliki hajatan atau pernikahan, maka tetangga sekitarlah yang sibuk memasak makanan yang akan disajikan kepada para tamu di hari pernikahannya nanti, dan dibantu dengan Karang Taruna di desa tersebut. Ciri-ciri masyarakat kota memiliki jalan pikiran yang rasional, tidak memiliki ikatan yang baik dengan kebudayaan dan adat istiadat, lebih mementingkan diri sendiri daripada orang lain. Hal ini menyebabkan komunikasi antar sesama di lingkungan sekitar menjadi renggang atau bahkan tidak peduli satu sama lain. Di kota banyak terjadi kesenjangan sosial kelompok yang dimana orang yang tidak mempunyai suku dan status yang sederajat atau sama tidak boleh bersama-sama dengan kelompoknya. Pengaruh interaksi masyarakat kota dan interaksi masyarakat desa terhadap karakter seseorang. Berdasarkan penjelasan tentang interaksi masyarakat kota dan interaksi masyarakat desa, interaksi yang ada di dalam masyarakat kota ini dapat menimbulkan karakter seseorang menjadi lebih mandiri. Dalam artian, orang kota itu tidak bergantung pada orang lain. Kemana-mana pun sendiri, melakukan apapun sendiri, tidak butuh teman untuk melakukannya bersama. Kemudian materialistis. Nah, materialistis ini yang dimaksud adalah mementingkan harta, benda, atau uang, karena kebanyakan orang kota itu memiliki pemikiran waktu adalah uang. Jadi, dia lebih mementingkan bekerja keras daripada bersosialisasi dengan tetangga-tetangga sekitar rumahnya. Kemudian, ada juga individualis. Dari penjelasan yang sudah kami jabarkan, itu dapat kita simpulkan bahwa interaksi sosial dalam bermasyarakat sangat penting untuk membangun karakter seseorang. Dan masyarakat kota itu juga memiliki hubungan sosial yang bersifat patembayan. Dalam arti ini, dan kehidupan masyarakat desa itu memiliki hubungan sosial yang bersifat paguyuban. Paguyuban ini juga kelompok, namun bersifat kekeluargaan, seperti itu. Kemudian dalam bersosialisasi antar kota dan desa ini dapat membangun karakter individu yang bersifat individualis atau sosialis, seperti itu. Kehidupan masyarakat di kota jauh lebih modern. Bisa kita lihat bahwa kehidupan bersosialisasi mereka lebih kepada hal-hal tertentu. Juga komunikasi dan interaksi mereka lebih bertuju untuk suatu kepentingan tertentu. Pada video ini, kita tahu bahwa masyarakat kota lebih mementingkan dirinya sendiri dibanding orang lain. Video ini adalah contoh bagaimana bisa kehidupan pedesaan itu sangat erat dengan alam. Nah, dalam video ini terdapat dua orang desa yang sedang merawat perkebunannya bersama. Hal inilah yang menunjukkan bahwa orang desa itu masih sangat erat dengan gotong royong dan saling membantu. Selain merawat perkebunannya, mereka juga memanen hasil kebun yang nantinya akan diolah di dekat lahan tersebut. Dalam pengolahannya pun cukup sederhana. Mereka hanya menggunakan keterampilan memasak dan menggunakan bahan alam sekitar. Contohnya, ranting pohon yang akan digunakan untuk membakar. Kemudian dalam video terakhir ini, mereka menunjukkan bahwa orang pedesaan itu menikmati hasil panen yang berasal dari alam.